الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit belajar memahami hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah tidak merujuk kepada Bulughul Maram. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan merujuk di kitab yang lain, yaitu kitab yang sering kita rujuk atau biasa kita rujuk adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Profesor Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhaili, sebagai penjelasan tambahan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat jenazah yang disampaikan di pertemuan yang lalu. Tapi ini masih bentuk print-printan, Bapak Ibu, kitabnya. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau mau beli gitu ya. Tapi harganya agak mahal sih, karena berjilid-jilid 1 juta lebih mungkin ya harganya. Karena setidaknya ada 8 jilid tebal ratusan halaman. Pada per jilid biasanya ada yang mau sampai 800 halaman. Bayangkan ada 8 jilid, 1 jilid ada yang 800 halaman. Jadi wajar kalau dibeli nanti kisaran harganya 1 juta atas lah. Tergantung katanya cetakannya di mana, termasuk juga kualitas kertasnya seperti apa. Kalau mau beli. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk atau merujuk ke kitab ini. Kalau di sini di juz jilid yang kedua, halaman 491, berkaitan dengan sholat jenazah atau rukun-rukunnya. Kita langsung saja masuk di sini ke komentar dari mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilah, berkata atau berpendapat mazhab Syafi'i dan Hanabilah atau mazhab Hambali. Di sholatil janazati arba'u. Di sholatil janazati arkanu sab'atin illa anna niyata inda al-Hanabilah syaratun la yajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syafi'iyyatu wal Hanabilah, berpendapat atau berkomentar Syafi'iyah, masuk juga Al-Hanabilah. Apa kata beliau? Bahwa sholat jenazah itu ada 7 rukunnya. Illa niyah, kecuali niat. Indal Hanabilah syartun, kecuali bagi mazhab Hambali
niat itu bukan rukun sholat jenazah, tapi syarat dari sholat jenazah. Karena kalau Hanafiyah termasuk pendapat ini juga dipilih oleh katakan mazhab Hanafi. Maksudnya perbedaan syarat dan rukun itu, kalau syarat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum amal ibadah itu, atau tidak menjadi dari amaliyah itu. Tetapi rukun bagian dari amal itu. Contoh sederhananya adalah kalau sholat, rukunnya kan banyak, ada baca Al-Fatihah, ada takbir, ada Al-Fatihah dan seterusnya. Itu rukun. Syarat sholat salah satunya adalah wudu. Tetapi wudu tidak menjadi bagian dari sholat. Kira-kira seperti itu. Itu sedikit perbedaan antara syarat dan rukun. Apa rukun sholat jenazah? Pertama adalah an-niyatu kasa'irus sholawati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang pertama, rukun yang pertama adalah niat, sebagaimana sholat yang lain. Tentunya ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perkara itu tergantung dari niatnya. Wasifatun niyati an yanwi as-salata ala hadzal mayyit. Niat itu tentunya ketika orang menyolatinya, hendaknya dia niat sholat jenazah, niat sholat atas si mayit ini kalau satu. Au haula'il mauta in kanu jama'atan, atau kita berniat sholat untuk sekelompok orang. Kalau misalkan yang meninggal saat itu atau yang akan kita sholati ketika itu tidak hanya satu. Jadi itu rukun yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sholat jenazah kita berniat untuk menyolati si mayit itu. Tentunya niat ada yang menyebutkan cukup di dalam hati, tidak harus dilafalkan. Kemudian yang kedua adalah ini adalah mana? ولا يستفتح أن لا يقرأ على الابتداء لأنها صلاة مبنية على التخفيف. Tetapi kata mazhab Hambali tidak kemudian tidak perlu membaca iftitah. Jadi tidak perlu membaca doa iftitah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu sholat yang ringan. Walidzalika lam yushra' fiha qira'atu suratin ba'dal Fatihah. Atas dasar itu pula kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah tidak disyariatkan membaca surat. Jadi membaca Al-Fatihah, setelah itu tidak membaca surah-surah pendek katakanlah. Jadi cukup surah Al-Fatihah saja. Termasuk juga tidak perlu membaca doa iftitah. Jadi itu yang pertama nih, niat. Kemudian yang kedua, arba'u takbiratin bi takbiratil ihram. 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Lima fi sahihaini an Anas bin Ghairihi, ini didasari atas hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Anas bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara 'alal janazati arba'an, bahwa Rasulullah, kata Anas, ketika mensolati jenazah beliau bertakbir arba'an sebanyak 4 kali. Walaupun kemarin ada riwayat dari sahabat Nabi, misalkan Ali bin Abi Thalib, ketika beliau mensolati jenazah sebanyak 6 kali. Riwayat yang lain kemudian sahabat yang lain
sholat jenazah takbirnya 5 kali. Tetapi yang lumrah dipakai adalah 4 kali. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yawmil ladzi mata fihi. Dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi, memberikan informasi tentang kematian Raja Habasyah Najashi. Jadi ketika Najashi itu meninggal dunia, Rasulullah memberikan kabar, memberikan pengumuman bahwa An-Najashi itu telah wafat, telah meninggal dunia. Tentunya Rasulullah mengumumkan itu agar disolati. Fakharaja ila musalla, kemudian Rasulullah keluar menuju musalla, tempat sholat. Wa kabbara arba'a takbiratin, kemudian Rasulullah bertakbir sebanyak 4 kali. Wa fi Muslim aydan an Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri ba'da ma dufina ala qabrin ba'da ma dufina wa kabbara arba'an. Termasuk ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bertakbir dalam salat jenazah itu sebanyak 4 kali. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Kata Rasulullah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya ketika Rasulullah salat jenazah takbirnya 4 kali, maka perilaku Rasulullah itu kemudian direkam, dilihat oleh sahabat, kemudian dipraktekkan, termasuk juga disampaikan kepada generasi berikutnya. Fa'in khammasan imam, akan tetapi ketika ada seorang imam salat jenazah, dia takbirnya 5 kali, la batul as-shalah, tidak batal salatnya, karena lagi-lagi 4, 5, 6 bahkan 7 itu sama-sama ada riwayatnya. Makanya kemudian disimpulkan di sini oleh mazhab Syafi'iyah, fa in khammasal imam la tabatul as-shalah. Jika imam dalam salat jenazah kemudian takbirnya 5 kali, maka tidak batal salatnya. Fi as-sahih Syafi'iyah, ini menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, wala yutabi'u al-makmum. Tetapi perlu diingat, ada mazhab Syafi'i, makmum tidak harus mengikuti. Jadi ketika ada imam rakaat takbir 5 kali, itu tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tetapi makmum tidak harus mengikutinya, tetapi cukup apa? Menyusallimu, bisa mufaraqah dengan imam, bisa langsung mengucapkan salam, atau yang tadhiru, atau bisa menunggu imam kemudian mengucapkan salam bersama imam. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi lagi-lagi yang lumrah dipraktekkan tentunya di masyarakat, takbir salat jenazah biasanya 4 kali. Tapi seandainya ada imam yang takbirnya 5 kali, maka makmum tidak harus mengikutinya, bisa langsung salam atau menunggu imam kemudian mengucapkan salamnya setelah imam ada seperti itu, atau sama berbarengan. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi waqala al-Hanabilah, in kabbara al-imamu khamsa kabbara al-muqtadi bitakbirihi. Nah, ketika ada seorang imam takbirnya 5 kali, maka kata Al-Hanbali, makmum juga ikut bertakbir. Nah, itu perbedaannya.
Wala tajuzu ziyadah ala sab'i takbiratin, tetapi tidak boleh takbir itu melebihi 6 kali, tidak boleh kata beliau. Wala anqas min arba'in, termasuk juga tidak boleh kurang dari 4 kali. Kata jadi minimalnya adalah 4 atau yang afdalnya adalah 4. Tetapi kemudian kalau ada lebih dari 4 maksimal adalah 7. Maka kemudian disebutkan wal afdalu alla yazida ala arba'in khurujan min al-khilaf. Maka yang paling utama adalah hendaknya takbir itu tidak lebih dari 4 kali agar bisa keluar dari perselisihan para ulama. Maka ini yang mungkin dipraktekkan oleh kita tentunya, bahwa salat jenazah takbirnya adalah 4 kali. Itu rukun yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah takbir sebanyak 4 kali. Kemudian rukun yang selanjutnya qiraatul Fatihati ba'da takbiratil ula, membaca surah Al-Fatihah kama dilihat dalam sholawat, sebagaimana sholat yang lain. Gitu ya. Ini ada riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Ini dari Ibnu Abbas ya, yang kemarin kita singgung. Anna Ibnu Abbas qara'a biha fi sholatil janazah, bahwa Ibnu Abbas membaca surah Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Wa qala, kemudian Ibnu Abbas bilang, lita'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu, kata Ibnu Abbas, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu sunnatun, ialah sunnah bagian dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahalluha ba'da takbiratil ula, adapun kapan dibaca surah Al-Fatihah itu, yaitu ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Jadi itu rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah tanpa doa iftitah, termasuk juga tanpa membaca surah-surah pendek, cukup Al-Fatihah saja. Kemudian kita lanjut ke rukun yang keempat, adalah as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat. Di sini disebutkan secara khusus adalah as-salatul ibrahimiyah, salat ibrahimiyah atau salawat ibrahimiyah, yaitu ketika tasyahud akhir itu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu yang afdal lah, kira seperti itu. Jadi itu rukun yang keempat. Kapan itu dibaca? Ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua, li fi'lis salam, karena inilah yang dipraktekkan oleh ulama salaf. Wasahihu inda Syafi'iyah anna as-salata 'ala al-ali la tajibu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, bersolawat kepada keluarga Nabi itu tidak wajib. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu sholat dengan keluarga kan ya. Tapi sholawat dalam takbir yang kedua ini tidak harus kita juga bersolawat kepada keluarga Nabi. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad itu sudah cukup, tidak harus wa ala ali Muhammad, tidak ditambah itu juga tidak ada masalah dalam adab syar'i. Tetapi wa tajibu 'inda al-Hanabilah wa takunu kama fi tasyahhud.
Tetapi wajib dalam mazhab Hambali bersolawat juga kepada keluarga Nabi, termasuk juga kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi lengkap. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu dalam mazhab Hambali. Tapi rata-rata biasanya imam tidak lengkap saja, sementara Allahumma shalli ala Muhammad, tidak wa ala ali Muhammad, tidak dilengkapi. Itu juga sah, karena bersolawat dalam mazhab Syafi'i tidak harus bersolawat pula kepada keluarga Nabi, cukup bersolawat kepada beliau saja. Itu takbir yang kedua atau rukun yang keempat, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak ada ayat di Quran tentang solawat dan itu Allah sebutkan di Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-56, kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi memang ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kata Allah, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada Rasulullah, termasuk sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itu rukun yang keempat, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini selawat dibaca di takbir yang kedua, bukan rakaat, tapi takbir yang kedua. Kemudian rukun yang kelima, ad-du'a lil mayyit ba'da thalathati bi khususihi. Takbir yang ketiga atau rukun yang kelima adalah mendoakan si mayit. Ini dilakukan di rakaat yang ketiga, dan inilah inti dari sholat jenazah itu. Li'annahu al-maqsud al-a'zam min as-shalah. Karena mendoakan mayit ini merupakan tujuan utama dalam mensolatkan jenazah. Wa ma qablahu muqaddimatul lahu. Adapun sebelum-sebelumnya itu pengantar saja. Takbir pertama, takbir kedua itu pengantar sholat jenazah. Namun intinya adalah ada di rakaat yang ketiga, isinya adalah mendoakan kebaikan kepada mayit, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya didasari oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW yang kemarin sempat kita sebutkan. Kata Rasulullah, idza shallaitum 'alal mayyit fakhlisu lahu ad-du'a. Jika kalian mensolati jenazah, salat mayit, fakhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah kalian dalam memanjatkan doa. Wa qalluhu, adapun doa minimalnya itu adalah Allahumma ighfir lahu atau Allahumma arhamhu. Adapun doa lengkapnya kemarin sempat kita bacakan riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW, doanya panjang, tapi biasanya kalau sholat jenazah yang pendek-pendek saja cukup, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Biasanya di situ aja. Atau yang lebih singkat lagi, Allahumma bilau, selesai. Itu. Kemudian wajibu an yakuna du'a ba'da takbirati tsalitsati ittiba'an lis-sunnah. Jadi wajib kemudian mendoakan si mayit ini di rakaat yang di takbir yang ketiga, rakaat terus ini di takbir yang ketiga ittiba'an lis-sunnah, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajib ba'da ar-rabi'ati, dan tidak wajib di rakaat yang di takbir yang keempat. Ini keselio terus ini. Dan tidak wajib di takbir yang keempat.
Jadi itu yang rukun yang kelima adalah berdoa untuk si mayit itu dilakukan di takbir yang ketiga. Kemudian rukun yang keenam, Bapak Ibu, assalamu ba'da takbirati wa huwa sholati wa hiya sholawat. Kemudian mengucapkan salam setelah takbir itu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Sebagaimana sholat-sholat yang lain, itu biasa. Kemudian yang ketujuh, al-qiyamu in qadira alaihi. Kemudian berdiri jika mampu. Kawaidi minal faraid, sebagaimana sholat-sholat yang lain. Kalau mampu berdiri, kalau tidak ya duduk. Wala khilafa bainal ulama fi annahu la yajuzu li ahadin an yusalli ala janazah wa huwa raqibun. Tetapi pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwa tidak boleh sholat janazah dalam keadaan berkendara. Jadi misalkan naik motor atau naik mobil sambil sholat jenazah sambil naik motor atau naik mobil dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu pendapat yang dipilih oleh para ulama. Kemudian jadi itu yang rukun sholat jenazah. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama tadi niat, yang kedua kemudian apa tadi membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga membaca sholawat. Yang pertama apa tadi? Al-Fatihah. Yang kedua takbir. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Yang keempat adalah sholawat. Yang kelima adalah doa. 6 salam. Yang ketujuh adalah al-qiyam, yaitu berdiri tentunya bagi yang mampu. Kemudian kita sedikit lagi masuk ke wasunanuha, masuk ke sunnahnya sholat jenazah. Yang pertama adalah raf'ul yadaini fi takbirat, mengangkat kedua tangan ketika takbir jelas, sebagaimana ketika sholat seperti yang lain. Pertama. Kemudian wa israrul qiraah, melembutkan bacaan. Ini kan biasa kan, bacaan Fatihahnya, doa-doanya itu tidak dikeraskan. Wa tasahu inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini nudiba at-ta'awudu duna al-iftitah wa ta'min ba'dal Fatihah. Jadi kata Hambali, dianjurkan juga membaca ta'awud, ya, wa ta'min ba'dal Fatihah. Jadi kata Allahu Akbar, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah. Tetapi tentunya pelan ya, tidak dikeraskan. Wa ta'min ba'dal Fatihah. Kemudian setelah baca Al-Fatihah baca waladhdallin amin. Kemudian wa taswiyatus shaffi fi sholati 'alal janazah. Kemudian merapatkan shaf dalam sholat jenazah. Tidak tahu kalau pandemi seperti apa, tapi misalkan sholat jenazah rapat. Karena hanya termasuk juga lurus. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati 'ala Najasyi, sebagaimana sholat jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mensolati Raja Najasyi itu. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk safnya dirapatkan dan seterusnya. Kemudian juga al-Hanabilah wa yusannu wuquful musalli makanahu hatta turfa'u al-janazah.
Ini mungkin jarang ya, atau belum ada juga yang praktekkan. Kata Hambali, disunahkan orang yang sholat jenazah itu tetap berdiri di posisinya sampai jenazah dibawa. Benar ya, kata Hambali ya. Jadi disunahkan orang yang sholat jenazah itu tetap berdiri di posisinya sampai jenazah itu kemudian diangkut atau dibawa. Ya. Kalau sekarang kan ada keranda ya, sampai kerandanya kemudian dibawa. Atau diangkut ya. Ini juga ada tambahan dari Imam Syafi'i. Wa adha Syafi'i at-tahmidu qabla as-salati 'ala an-nabi. Boleh juga kata mazhab Syafi'i mengucapkan tahmid alhamdulillah sebelum berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi rakaat kedua kan selawat kan? Jadi sebelum berselawat itu mengucapkan tahmid atau alhamdulillah. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat ba'da sholati 'ala nabi. Bahkan kata mazhab Syafi'i setelah baca selawat juga mendoakan orang-orang mukmin. Terserah doanya apa saja, terserah apa biasanya doa kita itu bisa dibaca, tapi jarang ini dipraktekkan biasanya. Cukup selawat saja. Kemudian kama ruwiya Ibnu Abbas an Ibnu Umar wa Mujahid wa yustahabu fil madhhabaini thalathatu sufufin. Dan disunahkan safnya itu tiga saf sama seperti yang kemarin. Ini didasari oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW, man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad awjabah. Barang siapa yang sholat jenazah kemudian safnya setidaknya ada 3 saf, faqad awjabah, maka insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi mungkin disolati oleh satu KPR atau satu RT, satu RW atau satu pondok pesantren, katakanlah kan banyak ya di pondok-pondok disolati satu pondok pesantren yang bahkan ribuan. Di pondok saya itu 6.000 santrinya 6 putra putri, tapi putra putri jumlahnya 6.000. Jadi banyak kan yang mengerti. Bisa saja ibu-ibu meninggal di sini apa bapak bisa disunati di Al-Jahra katakanlah, bisa saja kalau Al-Jahra katakanlah. Misalnya santrinya banyak ratusan, ya dengan harapan kemudian sofnya lebih dari 3, jamaahnya yang juga lebih dari 40, insyaallah diijabah doanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini kan santrinya jual berapa ya? 14 kayaknya, 15 kayaknya. Cukup sebetulnya. Kemudian wattafaqal fuqaha ala annahu tusammu sholatul janazati jama'atan. Ulama fikih bersepakat disunnahkan sholat jenazah itu secara berjamaah. Artinya kalau ada 100 orang yang langsung 100 orang itu. Ini tanjungnya hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ba'dul muslimin yamutu fa yusalla alaihi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia fa yusalla alaihi kemudian disolati thalathatu sufufin dengan jumlah safnya 3 saf minal muslimin illa wajabat, kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentunya wa tajuzu furada li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata fa shalla alaihi nas fawjan. Tapi boleh salat jenazah itu bergelombang. Kloter pertama 100 orang. Tapi jarang ya, kecuali ulama syekh atau mungkin orang penting, ada orang ustaz yang terkenal, kata kayak uji dulu sama uji atau uji. Kan banyak tuh yang menolaki, bahkan bergelombang. Boleh sholat itu dilakukan jenazah secara bergelombang. Kenapa?
Karena Rasulullah ketika beliau wafat meninggal dunia, yang menyelati beliau itu kan banyak sampai faujan berkelompok. Itu Rasulullah gitu ya. Dan banyak umatnya, banyak jemaahnya, banyak sahabatnya. Faujan itu bergelombang, ada di Quran. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi faujan itu artinya berkelompok atau bergelombang. Berkelompok lah rasanya. Jadi itulah kemudian yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah meninggal, ketika mereka mensolati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jarang ya ini. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kaifiyatus shalah, tata cara salat. Yaqra'u ba'da takbiratul ula al-Fatihah faqat. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah saja tanpa suratin, tanpa membaca surat sirran walau lailan, tanpa membaca surah-surah pendek, termasuk juga sirran, banyak Fatihahnya dipelankan, dilembutkan, walau lailan, sekalipun sholat jenazahnya di waktu malam. Ya kan? Karena tadi Nabi seperti itu. Kemudian tsumma yusalla sirran 'ala nabi. Kemudian membaca shalawat di rakaat yang kedua, membaca takbir, membaca shalawat di takbir ya, rakaat terus ini. Kesaliwan terus berkali-kali gitu. Membaca shalawat kepada Rasulullah di takbir lagi, dan takbiratul tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Sudah jelas kan, ulang aja. Kemudian thumma yaqra'u bi-fatihatil kitab ba'da at-tasawwuf fi nafsi. Thumma yusalla 'ala an-nabi wa yakhlusu du'a lil mayyit. Kemudian membaca doa untuk si mayit, tentunya ini di takbir yang ketiga. Thumma yusallimu, kemudian salam di takbir yang keempat ya. Tuh. Kemudian wa takunu sholatu 'ala nabi kama fit tasyahhud. Kemudian sholawat itu bentuknya yang lebih afdal adalah sebagaimana dalam tasyahud akhir. Bisa dibaca sendiri gitu ya. Kemudian wa yad'u lil mayyit fi takbirati tsalitsati sirran bi ahsani ma yaqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah sebetulnya mendoakan si mayit di takbir yang ketiga sirran, secara pelan, tidak dikeraskan. Adapun doanya yang minimalnya adalah Allahumma ighfir lahu ala qawlana walhamdu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau mau ditambah. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ada sedikit perbedaan dalam mazhab Syafi'i. Wa yaqulu 'inda Syafi'iyyah ba'da takbiratir rabi'ah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, takbir yang keempat itu tidak langsung salam. Ya, tadi langsung salam. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, di takbir yang keempat tidak langsung salam, tapi membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa la. Jadi itu, dan kayaknya anak-anak juga sama. Apa doanya takbir yang keempat? Allahumma yang ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu yang diajarkan di sini di pondok itu yang mengajar Ustaz Salafi ya. Jadi rakaat
di takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudill wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Jadi itu sedikit perbedaan. Tetapi dalam mazhab Hanabilah tidak perlu. Jadi di takbir yang keempat tidak membaca apapun, tetapi berhenti sejenak kemudian mengucapkan salam. Wa yaqif inda al-Hanabilah ba'da takbiratir rabi'ati qalilan. Dalam